Sementara ribuan orang berbaris di jalan-jalan Roma, Italia pada Sabtu waktu setempat untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina di Gaza. Beberapa pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan hentikan genosida, akhiri pendudukan dan bebaskan Palestina. Para pengunjuk rasa menilai warga Palestina khususnya anak-anak dan wanita memiliki hak untuk hidup. Dunia, ketika ada satu bangsa disakiti terus-menerus, dijajah terus-menerus, maka kita tidak bisa tinggal diam. Dan kita harus menunjukkan sikap kami warga dunia, ini masalah kemanusiaan dan kami peduli. Waktu Indonesia mau merdeka, coba apa yang terjadi? Organisasi-organisasi buruh di mana-mana, seluruh dunia, di Australia, buruh-buruh itu mogok, nggak mau loading barangnya Belanda. Di banyak negara kapal-kapal Belanda nggak bisa bergerak. Kenapa? Semua orang protes, kami tidak mau Anda menjajah Indonesia. Itu organisasi buruh ya, sampai ke Mesir juga tuh. Gandhi bilang di sana, kami tidak mau dengan Belanda. Di mana-mana Belanda itu diprotes. Kenapa? Karena mereka merasa ada saudara kami, sesama manusia, namanya bangsa Indonesia, kalian jajah, terus negeri itu mau merdeka. Dan lalu kalian mau minta kami melayani, tidak bisa. Kami berpihak pada kemerdekaan Indonesia. Sekarang saatnya mengingatkan pada bangsa Indonesia bahwa kemerdekaan kita dulu itu, ya kita berjuang dalam negeri, tapi dunia membantu kita. Bahkan ketika kita berperang melawan Belanda, memang senjatanya dari mana? Ya ada bantuan dari luar lah. Dari luar, disusupkan semuanya. Banyak negara yang menyusupkan senjata untuk Indonesia. Dikirimkan senjata itu supaya gerilyawan kita bisa perang. Melawan siapa? Melawan Belanda. Kita belum bisa buat senjata saya. Kita sekarang ini kita harus menyadarkan bangsa kita sendiri bahwa di Palestina ada penjajahan. Perintah konstitusi bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Oleh karena itu penjajahan harus dihapuskan dari muka dunia. Yang harus mengerjakan ini siapa? Warga Indonesia. Penyelenggara negara. Hubungan kita dengan dunia itu berbasis pada value, pada nilai. Dan value kita adalah value kemerdekaan, value hak asasi manusia, kedaulatan. Itu value kita. Nah, ini harus disampaikan kepada seluruh rakyat. Yang punya tanggung jawab itu sesungguhnya secara konstitusional bukan warga negara, tapi penyelenggara negara. Bayangkan kalau pemerintah mengatakan begini, saya meminta kepada seluruh khotib sholat Jumat, saya meminta kepada semua pendeta, pastor di gereja-gereja untuk mendoakan Palestina, kepada para pendeta di vihara, di pura, semua untuk para biksu, pemimpin-pemimpin agama, di rumah ibadah semuanya. Setiap ada kegiatan beribadah, doakan Palestina. Lalu minta kepada bupati, wali kota, gubernur, selenggarakan di hari apa, jam berapa. Bayangkan ratusan juta rakyat Indonesia berkumpul di waktu yang bersamaan, seluruh dunia bergetar. Dan mereka akan melihat, ini sebuah negeri yang punya tanggung jawab untuk kemerdekaan. Sebuah negeri yang punya tanggung jawab untuk kedaulatan. Dan dunia akan menengok kita. Seluruh media sedunia pasti memberitakan. Dari negeri yang dulu dibangun dengan perjuangan kemerdekaan, dikirimkan pesan, bebaskan Palestina. Dikirimkan pesan, bebaskan Palestina dari penjajahan. Bebaskan keluarga dari penderitaan. Itu dahsyat. Jadi mengatakan itu siapa? Negara. Harus negara yang mengatakan itu ya. Jangan pemerintah mengatakan, kami tidak diam. Saudara-saudara, kami tidak bisa kirim tentara ke sana. Karena ada aturan-aturan konvensi internasional, hukum internasional. Tapi kami gerakkan seluruh rakyat Indonesia. Dan biarkan dunia melihat. Biarkan kita dicatat dalam perjuangan Palestina. Coba ketika kita merdeka, Imam Palestina, Mufti Palestina datang ke sini. Kami mengakui kemerdekaan Indonesia. Delegasi Indonesia dipimpin Agus Salim. Waktu itu ada Air Baswedan, ada Nasir Pamuncak, berangkat, Pak Rosidi berangkat ke Mesir. PPKI apa? Dan Mesir menjadi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia. Itu semua dicatat dalam sejarah. Ini ada peristiwa sebesar ini. Apa sih? Ustaz, puluhan anak-anak meninggal, menjadi ratusan, menjadi ribuan. Betul. Anak-anak
pernahkah kita membayangkan ibu kita melahirkan dan menguburkan? Di mana-mana yang namanya anak itu menguburkan ibu, umumnya begitu. Iya, iya. Kalau di Palestina, ibu menguburkan anaknya. Tumbuh besar. Kalau negara ini, Iya. ibu-ibu se-Indonesia, Iya. doakan ibu-ibu Palestina. Dahsyat. Mereka tidak Dahsyat. pernah membayangkan menguburkan anak yang mereka lahirkan. Iya, 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 iya. Bagaimana ayah-ayahnya mengazani anak yang dilahirkan dan Iya. mengazani anak itu di makamnya. Iya, 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 iya. Gimana, Ustaz? Itu akan membuat kita punya perasaan ini adalah saudara kita. Iya. Jadi saya melihat kejadian di Palestina ini menyakitkan dan makin menyakitkan ketika kita ini diam. Nah, jadi Iya. setiap saya lihat berita ini, Ustaz, sakit itu. شيل العين